Oke, selamat siang Pak Chandra. Saya Julius Andreas akan melakukan sebuah praktikum lab dari Cisco Networking Academy dengan judul Linux Server. Jadi pada praktikum ini kita akan menggunakan akan bereksperimen ya dengan perintah Linux untuk mengidentifikasi server yang berjalan di komputer. Nah, praktikum ini dibagi menjadi dua part. Yang pertama part 1 yang membahas tentang server, yang kedua yaitu menggunakan telnet untuk menguji layanan TCP. Selanjutnya, recommended equipment itu CyberOps Workstation Virtual Machine. Pastikan udah ada aplikasi ini, sudah terinstall di komputer. Nah, instruksi part 1 server. Oke. Bentar saya baca dulu. Oke, jadi pada praktikum ini fokus pada IP network based server and client. Jadi praktikum ini fokus kepada IP yang berbasis network dalam lingkup server dan klien. Step 1, akses the command line. Jadi masuk ke CyberOps Workstation Virtual Machine sebagai analis dan gunakan password CyberOps login. Nah, dibilang untuk mengakses command line, pilih icon terminal yang ada di bawah. Icon yang ini dipilih, terus kita full screen biar lebih enak lihat. Nah, selanjutnya display the service currently running. Jadi menampilkan layanan yang sedang berjalan pada saat ini. Itu dilakukan dengan perintah. Sebentar ada note-nya, note the output of your jadi output dari perintah PS itu bisa akan berbeda tergantung dari CyberOps Workstation Virtual Machine-nya. Oke, jadi perintah pertama itu gunakan perintah PS untuk menampilkan semua program yang berjalan di background. Oke, dengan cara sudo spasi PS spasi -elf. Passwordnya saya oke. Untuk tampilannya sama seperti yang ada di sini. Di sini tampilan itu berupa table, dia ada parameter F, S, UID, PID dan seterusnya sampai CMD-nya. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa penting untuk menjalankan PS sebagai root? Dalam kurung diawali dengan perintah sudo. Jadi saya jelaskan dulu pengetahuan saya tentang Linux. Jadi di dalam Linux itu sudo itu merupakan suatu perintah atau komen untuk dapat mengakses root. Karena dengan kita menggunakan perintah sudo, maka kita itu berubah menjadi super user. Jadi kita bisa melakukan banyak hal. Nah, namun kalau jika kita ingin menggunakan perintah sudo, maka kita diminta untuk melakukan mengisi password. Nah, kembali ke pertanyaannya. Nah, dibilang kenapa penting menjalankan PS itu sebagai root? Karena kalau kita tidak menjalankan sebagai root, maka informasi yang ditampilkan pada table ini tidak lengkap karena ada beberapa proses di sini yang berjalan itu yang hanya boleh dilihat oleh root dan sedikit oleh analis. Contohnya ini kan analis nih. Kalau misalnya saya tidak pakai perintah sudo, maka ditampilkan hanya analis. Misalnya di sini kita pakai misalnya ps elf. Nah, harusnya yang jika saya tidak pakai perintah sudo, makanya ditampilkan itu hanya tertentu doang lah, tidak semuanya. Habis itu selanjutnya dalam Linux itu program juga bisa memanggil program lain. Oke. Jadi perintah PS itu juga bisa digunakan untuk menampilkan proses hierarki. Gunakan opsi EJK untuk menampilkan untuk menampilkan proses sedang berjalan. Nah, yang pertama itu dibilang masukkan dulu sudo /usr/.
sbin/nginx. Oke, berhasil. Habis itu sudo sesi ps slash dash maksud saya ejh. Oke, nah tampilannya sama. Parameternya ini PID, PGID, SID, TTY, time sama CMD. Nah, ini saya kurang paham detailnya, cuma di sini dikasih highlight di sini. Dikasih highlight. Terus dibilang nih, bagaimana proses hierarki bisa bagaimana proses hierarki direpresentasikan oleh perintah PS. Jadi itu ditampilkan dengan cara stylenya menjorok ke dalam ya. Jadi misalnya ini ada proses like dm. Nah, dalam like dm itu ada proses XORG, like dm. Nah, dalam like dm itu juga ada proses namanya gini. Nah, contohnya juga misalnya njinx nih, njinx dalamnya ada njinx. Nih, terminal. Tadi kan saya perintahnya ada dash, ada sudo sama ps. Nah, gitulah pokoknya. Dia itu hierarkinya itu menjorok ke dalam gitu. Jadi misalnya dalam suatu program ada program apa lagi dia menjorok ke dalam, dalamnya ada apa lagi menjorok ke dalam. Nah, selanjutnya, seperti yang dijelaskan di atas, server itu program penting bisa dijalankan oleh sistem itu sendiri. Nah, jadi setiap tugas yang bekerja oleh server itu disebut service. Oleh karena itu, web server itu menyediakan web service ya. Oke. Jadi dia bilang netstat itu merupakan perintah yang bagus untuk mengidentifikasi network server yang sedang berjalan di komputer. The power of netstat, jadi netstat itu juga bisa menampilkan network koneksi jaringan. Oke. Your output may be different depending on the number of network. Oke. Jadi outputnya bisa berbeda-beda ya. Jadi kita bisa menggunakan netstat. Nah, secara garis. Secara garis besar sama. Di sini ada parameter protokol, ininya flex, type, state, sama inode path, ya kan? Oke, kita lihat di sini. Nah, jadi netstat itu mengembalikan berbagai banyak informasi jika kita nggak menggunakan option. Option itu apa sih? Misalnya kita perintah netstat, habis itu ada nih option apa? Itu option. Jadi banyak option yang bisa dilakukan untuk ngefilter atau ngeformat output dari netstat itu sendiri. Jadi option itu bisa kayak misalnya netstat option apa, nanti ditampilkan hanya option itu saja. Terus di sini dibilang nih, gunakan netstat dengan tune AP. Netstat dash tune up. Oh maaf, salah. Sudo netstat tune AP. Maaf, typo netstat. Nah, oke. Oke, di sini secara tampilannya ya sama ya. Di sini ada protokol, receive queue, send queue, local address, foreign address, state, data, dan PID. Nah, di sini udah persis sudah sama. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Apa arti dari DST, DSU, DSN, DSA, DSP pada netstat? Gunakan netstat untuk menjawabnya. Oke, karena saya di sini bikin yang baru nih. Kita bikin sini man netstat. Nah, oke, kita jawab. Nah, di sini kan dia bilang nih, DST di sini, dia itu seharusnya kalau saya baca dari sini dia harusnya kalau kita pakai DST itu dia itu menunjukkan koneksi TCP. Itu U di sini. Kalau itu TCP koneksinya, kalau U itu koneksi UDP-nya. Habis itu DSN. Sebentar. Ini description. Ini N. Untuk menampilkan address numerik dia itu menampilkan address numerik daripada dia mencoba untuk menentukan
or symbolic host, port, or username. Oke. Habis itu dash A. Di sini dash A itu sebentar. Jadi dia bisa show both listening and non listening socket. Jadi dia bisa menampilkan soket yang listening, yang apa ya? Listening itu mungkin state-nya kali ya. Listening sama non listening. Setelah itu apalagi DSP. Nah, DSP dia itu bisa menampilkan PID dan nama dari program to which each socket belong. Jadi P ini bisa menunjukkan PID dari proses pemilik koneksinya, pemilik koneksi. Oke, mungkin bisa dicoba di sini. Sudo netstat minte. Dengan nampil apa-apa. Sudo netstat min u mungkin. Dengan nampil juga ya. Sudo harusnya dia menampilkan yang ini sih. Dia filter ini. TCP mana, UDP mana. Ya, itu sudo netstat min n. Ini banyak nih. Ini tadi kan dibilang kalau min n itu tadi apa ya? Numerical address, ya kan, numerical address. Netstat n. Sebenarnya sama aja ya. Saya kurang paham sebenarnya. Habis itu kita coba lagi eksperimen netstat sudo netstat min a. Min a itu lengkap, dia lengkap sih, lebih lengkap daripada si tadi yang min n. Kalau a itu kan, menampilkan semuanya, listening sama non listening. Kalau yang n tadi itu yang n sebentar, yang n itu hanya menampilkan numerical address. Oke, di situ yang p sudo netstat dsp. Oke. Ya. Di sini ada PID-nya. PID. Nah, dia tanya nih, apakah urutan dari opsi itu penting untuk sebuah netstat? Menurut saya opsi itu, urutan itu nggak ada relevannya ya. Jadi bisa aja ngacak gitu, nggak harus urut. Habis itu ke bawahnya. Jadi kan tadi kan si netstat itu ada keluarannya kan, si netstat. Sebentar, di sini saya bikin sini sudo netstat min add. Oke, nah tadi kan dibilang ini. Nah, kolom pertama itu dia ngasih tahu nih protokol apa yang digunakan. Nah, di sini kan protokolnya ada 2, bisa TCP ya, bisa UDP juga ya. Habis itu di baris ketiga itu dia ngasih tahu address portnya nih. Addressnya ini, portnya ini. Ini portnya 80, 21, 22, 22, 23, 68. Setelah itu, nah dia bilang 0.0.0.2 bintang menjelaskan bahwa nggak ada remote device is currently utilizing the connection. Oke. Kolom kelima dia bilang menampilkan state-nya ini listen. Habis itu kolom keenam itu PID-nya. Ya, sini ada PID-nya. nama programnya apa. Habis itu while port number access convention, jadi
Meskipun nomor port itu merupakan sebuah konvensi, bisakah kamu menebak apakah service apa yang berjalan ya pada port 80 TCP? Nah, sudah sangat jelas yang dijelaskan di atas tadi bahwa di port 80 port ini dia itu menjalankan program yang namanya NJINX pada PID 528. Oke, sudah jelas. Habis itu yang ke sometimes it is useful to cross information provided by network with PS. Oke. Oh, jadi di sini dia bilang nih, kita bisa menggunakan perintah PS dan grep. Jadi dia untuk menghasilkan output PS itu yang hanya mengandung PID tertentu. Jadi kita bisa nih replace 395 dengan PID number yang berjalan di mana NJINX berjalan. Nah, kita kan NJINX berjalan di PID-nya itu 528. Nah, cara ngeceknya gini, berarti sudo spasi PS spasi dash elf grep 395. Nah, di kita itu 528. Nah, hasilnya kan sama. Sini ada rootnya apa ya kan? Nah, ini parameternya lah. Terus dia bilang apa lagi di sini? The first line shows a process owned by root user. Oke, start by another process with PID. Oke, di sini benar. Di situ baris kedua itu menampilkan seluruh proses dengan PID 396. Ya, di sini PID-nya. Oke. Lanjut di sini pada baris ketiga menunjukkan proses itu dimiliki oleh pengguna analis, pengguna dengan tipe analis. Itu pertanyaannya, what is NJINX? What is its function? Nah, jadi dia bilang use Google to learn about NJINX. Apa itu JINX? Nih, NJINX adalah separate TCP dan proxy dengan sumber terbuka. NJINX itu adalah web server yang berfungsi sebagai email proxy, reverse proxy, dan load balancer. Oke. NJINX dapat diskalakan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan ini tumbuh dan berkembang sedangkan bertambah jumlah traffic yang datang ke website. Akhir kata, NJINX dan Apache adalah dua dari sekian web server terbaik yang ada di pasaran. Oke, dia sebenarnya aplikasi yang sama seperti Apache ya, web server yang punya web service juga di dalamnya. Nah, habis itu baris kedua itu menunjukkan bahwa proses 396 itu remind me later. Proses 396, nah di sini kan 528 itu dimiliki oleh namanya HTTP ya, betul, dan proses yang 395 tadi itu sebagai parent prosesnya. Nah, ini kan 528. Nah, ya parent prosesnya ya 528. Dan juga apa itu artinya dan apakah itu merupakan sikap yang biasa, sifat yang biasa gitu. Nah, jadi sebentar. Behavior. Nah, jadi benar bahwa NJINX itu dimulai oleh si user yang bernama HTTP. Hal itu merupakan hal normal karena NJINX itu sendiri dia berjalan untuk setiap klien yang terhubung dengan port TCP 80, port 80. Nah, jadi itu dibilang artinya
Artinya bahwa proses si NGINX itu dimiliki oleh si proses yang namanya HTTP pada PID 529. Dan apakah itu merupakan sifat yang biasa? Ya, itu merupakan sifat yang biasa. Habis itu part kedua, using telnet to test TCP service. Jadi menggunakan telnet untuk menguji layanan TCP. Nah, jadi sebenarnya si telnet ini bisa sangat berguna jika kita melakukan quickly testing atau bisa sangat berguna untuk kita misalnya mau menguji secara cepat atau mendapatkan informasi tentang layanan TCP. Oke, jadi telnet itu menggunakan protokol TCP. The telnet client however allows for a different port to be specified. Oke. Habis itu kita ke sini. Note, it is strongly recommended that SSH be used as remote cell application instead of telnet. Okay. Habis itu dia bilang nih di pintu 1, NGINX was found to be running unassigned to port 80 TCP. Ya betul, NGINX di port 80 betul. Nah, although a quick internet search reveal that NGINX is like web server. Jadi sebenarnya kan tadi NGINX itu sama kayak Apache, sama-sama web server, tapi yang NGINX ini versi lightweight-nya. How would an analyst be sure of that? What if an attacker change the name of malware to NGINX just to make it look popular web server use? Nah, jadi kita disuruh gunakan telnet untuk melakukan sebuah koneksi lokal di port 80 TCP. Caranya telnet 127.0.0.1 spasi 80. Nah, dibilang nih kita ketik di sini fd ini ketik enter. Nah, dia bilang gini. Nah, dia kan bilang press a few letters on the keyboard, any key will work. Jadi saya ngasal di sini, saya pas lagi koneksi saya pakai ini. Terus dia bilang after a few key are pressed, enter. Below the full effort including telnet connection establishment and random keys press. Contohnya pada case ini, nah dia itu menampilkan BAT request nih, 400 BAT request, dan juga di sini ada struktur HTML. Terus dia tanya nih pertanyaan, why was the error sent as a web page? Nah, dia tanya kenapa error itu error yang disampaikan itu berupa web page yang ini HTML. Nah, karena NGINX tadi itu sendiri kan merupakan server web. Server web itu sendiri setahu saya dia itu hanya menggunakan protokol HTTP. Nah, jadi karena dia menggunakan protokol HTTP, maka ditampilkan juga ya web page gitu. Web page, nggak mungkin yang lain. Habis itu dibilang when the server report an error, jadi selama server ngasih tahu error dan menghentikan koneksinya, kita bisa belajar banyak. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, NGINX itu dengan PID tadi 528 merupakan web server, ya betul. Versinya itu dibilang versinya 1.16.1. Ini dia. NGINX 1.16.1. Oke. Habis itu kita juga bisa nih melihat proses yang attach ke port 22. Gunakan telnet untuk mengkoneknya. Oke, kita connect deh ke port 22 telnet 127.0.0.122. Nah di sini kita disuruh ketik asal misalnya dia ngasih tahu invalid SSH identification string connection closed by foreign host. Nah di sini kan ada di belah nih connection closed by foreign host. Saya juga kurang paham kenapa saat saya trying connect ke dua-dua itu apa? Dua-dua di sini dua-dua.
Oh, TCP. Oke. Ini TCP. Nah, sedangkan dia bilang nih, coba kita connect ke 868, berarti telnet 127.0.0.1 spasi 68. Nah, tryingnya abis itu dibilang enable to connect to remote host connection reviews. Nah, jika kita lihat di sini 68, nah ini dia port 68. Dia kan protokolnya UDP. Nah, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa si telnet ini itu berbasis protokolnya TCP. Jadi kalau dia mau menghubungkan ke port yang mempunyai protokol UDP, maka dia akan menjadi gagal. Dia nggak akan terhubung lah, intinya tidak akan pernah terhubung. Habis itu reflection question. What are the advantages of using Netstat? Jadi apa sih keuntungan pakai Netstat? Nah, Netstat itu memberikan keuntungan terutama untuk seorang analis seperti saya tadi, untuk menampilkan semua koneksi yang ada pada komputer seperti kayak alamat sumbernya, alamat tujuan, port, PID-nya, dan apa nama proses yang ditampilkan. Nah, dengan begitu si Netstat ini bisa memberikan gambaran umum singkat dari semua koneksi yang ada dalam komputer. Yang kedua, what are advantages of using telnet? Apa sih keuntungan dengan kita memakai telnet? Nah, habis itu apakah dia aman? Nah, keuntungannya itu sebenarnya dia bisa menguji yang sudah dijelaskan tadi ya, kalau nggak salah dia bisa menguji atau bahkan mengumpulkan informasi dengan cepat, dengan mudah tentang layanan jaringan tertentu. Jadi itulah keuntungan memakai telnet. Dan sedangkan apakah dia aman, mungkin saya nggak bisa menjawab apakah dia aman atau enggak, tapi setahu saya eksperimen yang telah saya lakukan seharusnya dia aman. Oke, berikut merupakan praktikum saya tentang Lab Linux Server dari Cisco Networking Academy. Terima kasih.